Hai kalian semua orang-orang hebat dan para pejuang tangguh dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia. Semoga kalian terus menjalani hari-hari yang menakjubkan dan tetap menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap terhubung dan mendapatkan informasi dan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Banyak orang-orang awam yang tahu sekilas tentang film Cross Zero, atau bahkan sebagian dari kita yang mengikuti alur cerita baik serial manga maupun movie, beranggapan bahwa apa yang ada di dalam dunia Cross X Wars itu omong kosong belaka dan konteksnya mengada-ada. Apakah benar begitu? Bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Karena dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dalam menuangkan karya seni, maka dalam segi cerita atau tampilan dari karya Hiroshi Takahashi ini memang masih terbilang sangat masuk akal dan real berkaca dari dunia nyata. Terlepas dari dipaksakan atau tidak, berikut adalah beberapa jawaban logis dari beberapa hal yang umum dipertanyakan orang-orang ketika mengetahui tentang dunia susuran, dan beberapa asumsi klise beserta pernyataan-pernyataan sebagai opsi lain agar membantu kalian untuk bisa memahami suatu karya dengan lebih objektif lagi. Berikut ulasannya. Tidak ada guru dan staf sekolah lainnya. Manakah mereka? Mengapa tidak mencegah para berandalan ini untuk tidak saling berperang atau berkelahi? Jika kita melihat sekilas tentang cerita di film Cross Zero, baik yang pertama atau sequelnya, Cross Zero 2, maka sangat sulit untuk menemukan di mana para guru dan staf sekolah lainnya. Jika jeli, mungkin hanya akan menemukannya di scene awal film Cross Zero yang pertama, di mana ada acara penyambutan siswa baru yang berakhir ricuh. Di sana kita akan menemukan para guru yang tak berdaya melihat kelakuan para siswa baru dan cenderung ketakutan dan lebih memilih kabur. Tapi jika kita membaca serial manganya, terutama di awal-awal manga Cross, kita akan menemukan para guru susuran dengan power yang lebih. Walaupun terkadang tidak terlihatkan, mereka masih disegani para siswa dengan memilih tidak beraksi di depan mereka. Contohnya seperti perkelahian faksi Bando dengan trio Ebisuka yang hanya bisa diredam oleh mereka dan menskors kedua kubu yang bertikai. Di awal cerita pun Yasuda kembali bertemu dengan Boya di ruang guru, dan sepertinya mereka bekerja selayaknya guru di sekolah. Sering menegur beberapa siswa yang kedapatan berbuat onar, seperti saat Hanazawa Saburo alias Zeton menendang dahan pohon hingga patah. Dalam kaitannya dengan momen yang berhubungan dengan sekolah, mereka juga ditampilkan cukup peduli terhadap para siswanya, seperti saat Hayashida Megumi alias Rindaman dan Hideto Bando dipanggil untuk menghadap ruang kepala sekolah demi menentukan sikap dan kesungguhan mereka agar terus bersekolah hingga bisa lulus sebagai generasi ke-24. Memang, setelah itu para guru sangat jarang ditampilkan, terlebih di dalam alur cerita selanjutnya seperti Cross, Aftermath, Wars, dan Wars Next Generation. Mungkin dikarenakan kepentingan alur cerita yang lebih fokus kepada kehidupan para siswa dalam dunia baku hantam dan seluk-beluknya. Tidak pernah belajar di kelas, yang ada hanya berkelahi, nongkrong-nongkrong tidak jelas, dan merokok. Perlu digarisbawahi, semua kejadian itu baik di movie maupun di serial manganya memang terjadi tidak di jam kegiatan belajar. Bisa disimpulkan bahwa jam pelajaran di susuran adalah normal layaknya seolah pada umumnya. Hanya saja semua itu di-skip karena memang tidak diperlukan dalam cerita. Mungkin saja diasumsikan bahwa banyak dan seringnya kejadian terjadi saat jam sekolah sudah berakhir, di luar sekolah, atau memang beberapa individu saat itu bolos sekolah. Termasuk juga jika merokok. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dan seringnya itu terjadi di luar area sekolah, kecuali di atap susuran sepertinya. Di awal serial manga Cross, malah sedikit ditampilkan jam pelajaran akan dimulai, ketika Harumichi Boya diperkenalkan di depan kelas sebagai murid pindahan. Dan pelajaran telah selesai ketika dia melihat rombongan Akutsu yang telah mengeroyoknya di kereta saat berangkat menuju sekolah. Di serial lanjutannya, Wars, juga disinggung sedikit lebih banyak tentang jam pelajaran, seperti ketika Tsukishima Hana mengeluh tentang pelajaran matematika, dia yang sedang di jam pelajaran olahraga,
Para siswa yang kembali mengikuti jam pelajaran di kelas setelah bentrok dengan Housen 5 versus 5, kemudian berakhir di judi hutan monster. Tidak mementingkan sekolah dan hanya berminat dalam dunia perkelahian. Sepertinya agak aneh ketika kita masuk sekolah tetapi tidak ada keinginan untuk mengikuti sistem belajar di sekolah hingga berhasil lulus. Di movie Crows memang tidak diceritakan secara mendalam bagaimana perjalanan siswa-siswa sampai mereka lulus karena durasi dan kepentingan fokus cerita. Di serial manganya, kita akan melihat perjalanan perubahan karakter beberapa siswa menemukan kedewasaannya. Dari yang awalnya bocah penuh energi yang meledak-ledak menunjukkan eksistensi, seiring berjalannya waktu dan mengalami berbagai kejadian yang menjadikannya pengalaman membuat mereka menjadi pria yang lebih matang dan tahu bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak tanpa mendahulukan kekerasan. Sebagai contoh, trio Ebizuga. Sebelum kedatangan Harumichi Boya, mereka dikenal sebagai geng kelompok di susuran yang menolak untuk tunduk kepada siapapun dan enggan untuk berteman dengan yang lainnya. Dan setelah kedatangan Boya, dengan berbagai intrik dan polemik tentang keadaan di susuran saat itu, mereka menjadi lebih santai dan berteman cukup dekat dengan Boya beserta yang lainnya, hingga menginisiasi terbentuknya Harumichi Family yang kemudian dibubarkan sendiri oleh sang tokoh yaitu Harumichi Boya. Setelah itu, setiap anggota trio Ebizuga perlahan tapi pasti mulai berubah menjadi lebih dewasa hingga kelulusannya mereka bisa memilih jalan hidupnya masing-masing. Semua lulusan susuran tidak punya masa depan. Bukan hanya kita sebagai penonton, film CrossZero dan pembaca serial manga. Dalam dunia susuran itu sendiri, orang-orang menganggap alumni susuran tidak punya masa depan yang cerah. Stigma Crows atau gagak sebagai pembawa sial tidak lain dikarenakan siswa berandalan susuran hanya akan membuat keonoran dan mengacau, sehingga takkan bisa diterima di masyarakat ataupun saat mencari kerja. Pandangan orang-orang terhadap susuran inilah yang membuat alur cerita serial manga Crows dan Worst menjadi menarik. Ketika di filmnya, cerita hanya diperlihatkan sampai pertarungan terakhir Genji versus Rindaman, yang kemudian memutus cerita tentang apa yang terjadi dengan beberapa tokoh yang ada setelah lulus. Di serial manga sedikit lebih jelas dengan diberikannya beberapa tujuan tokoh utama setelah lulus. Banyak dari mereka yang ingin bekerja dengan mencoba melamar berbagai pekerjaan. Meski sulit, pada akhirnya mereka bisa mendapatkannya. Jiwa susuran yang tak kenal menyerah serta pendewasaan diri selama bersekolah menjadikan mereka sebagai pribadi yang tangguh. Bahkan di serial manga Worst diperlihatkan bagaimana perjuangan Hanazawa Saburo alias Seton yang ingin masuk universitas terus mengalami kegagalan. Tapi pada akhirnya dia berhasil masuk dan bisa meraih cita-citanya, yaitu menjadi guru. Baiklah, itu saja dulu pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Klik like jika kalian suka, tulis saja di kolom komentar pendapat kalian atau pertanyaan apapun tentang pembahasan tadi, atau saran untuk video selanjutnya. Terima kasih.